Saya percaya semua kita sungguh melihat kebaikan Tuhan. Saya menyambut setiap saudara yang datang di rumah Tuhan maupun yang menyaksikan secara online. Coba lihat kanan kiri saudara, katakan, semua kita dicintai dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saudara, bulan ini kita sudah banyak belajar tentang relevans. Bagaimana kita harus bisa yaitu update dan nyambung baik dengan Tuhan dan dengan sesama. Dan saya harap saudara bisa mendalami kembali khotbah-khotbah yang disampaikan dalam bulan ini. Saudara bisa lihat rekamannya di YouTube channel Bethany Miracle Center. Nah saudara, kita telah belajar banyak, kita harus relevan dengan Tuhan dan dengan sesama. Tapi ada kabar baik. Kabar baiknya ternyata Tuhan kita juga mau relevan buat saya dan buat saudara. Gak ada yang amin ini. Sekali lagi. Tuhan juga mau rindu, dia relevan, nyambung dengan saya dan saudara. Yang percaya Tuhan mau relevan, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah coba kita lihat Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Nah firman Tuhan itu hidup, kata bersama saya hidup. Kata bersama saya kuat, lebih tajam. Nah kenapa firman Tuhan dikatakan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun? Artinya begini, firman Tuhan itu selalu tajam, tidak pernah tumpul, selalu relevan, bisa menjawab semua keadaan dan situasi kita. Yang setuju katakan yes. Nah, firman Tuhan yang kita kenal adalah apa? Alkitab ini. Nah, saudara sekalian, Alkitab ini berisi firman Tuhan yang tetap hidup, tetap kuat, tetap tajam, relevan di segala zaman. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah Alkitab tetap relevan. Ayo ucapkan bersama saya 2, 3. Alkitab tetap relevan. The Bible is still relevant. Nah, saya harap dalam beberapa menit ini, saudara fokus benar. Karena apa? Karena ada banyak hal penting yang saya mau bagikan. Dan saya harap saudara bisa mencatat kalau ada hal-hal yang penting. Nah, Alkitab tetap relevan. Mari kita belajar apa itu Alkitab. Nah, Alkitab adalah buku yang ditulis oleh 40 penulis Alkitab dalam kurun waktu jarak 1600 tahun yang diilhami Tuhan, diilhami Roh Kudus untuk 40 para penulis Alkitab ini menulis isi hati Tuhan. Nah, yang menarik sebagian besar 40 penulis Alkitab ini hidup di zaman yang berbeda. Sebagian mereka tidak saling mengenal. Tetapi Roh Kudus mengurapi mereka untuk menuliskan isi hati Tuhan yang ditulis dalam kata-kata manusia yang akhirnya dibukukan dalam 66 kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Itulah Alkitab. Saudara coba bayangkan seandainya saudara seorang direktur dari perusahaan selalu maju. Tidak ada yang amin. Ketika Anda jadi direktur, perusahaan selalu maju, lalu saudara punya sebuah kemauan untuk memberi surat kepada perusahaan lain, selalu sukses. Nah, Anda panggil sekretaris saudara. Lalu Anda sebagai direkturnya, sebagai bosnya, Anda bilang, tolong tulis surat kepada perusahaan itu, begini. Lalu sekretaris itu menangkap apa yang Anda ucapkan. Lalu dia pergi ke komputer, lalu dia ketik. Nah, tentunya gaya bahasa daripada ketikan sekretaris saudara tergantung daripada latar belakangnya. Kalau dia seorang militer, maka bahasanya akan siap gerak. Kalau dia seorang puitis, maka pasti gaya bahasanya pun puitis sekali. Salam sejahtera. Kalau dia adalah seorang dokter, tentunya bahasa-bahasa kedokteran akan masuk. Nah, tetapi saya mau tanya, begitu surat itu selesai, diperiksa oleh bosnya, oleh saudara, yang tanda tangan di surat itu siapa? Sekretaris atau bosnya? Halo? Bosnya. Saya mau tanya, itu surat
adalah surat sekretaris atau surat bosnya? Jelas surat bosnya. Nah, saudara sekalian, selama 1600 tahun, Tuhan memilih ada 40 orang penulis-penulis Alkitab yang diilhami untuk mencatat, untuk menuliskan semua isi hati Tuhan. Dan itulah yang kita kenal di Alkitab. Nah, Alkitab adalah firman Tuhan. Kata bersama saya, Alkitab adalah firman Tuhan. 2, 3. Mengapa? Karena Alkitab menegaskan dirinya sebagai firman Tuhan. Di Alkitab hanya satu-satunya buku di dunia, saudaraku, yaitu di Alkitab ada 308.000 kali, 3.800 kali tertulis Allah berfirman, tertulis demikianlah firman Tuhan. Ada lebih dari 3.800 kali. Bahkan para penulis Alkitab mengakui mereka menuliskan karena diilhami oleh Allah untuk menuliskan firman Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menegaskan Alkitab adalah firman Tuhan yang hidup, yang kuat dan berdaulat. Yesus berkata, 1 titik, 1 iota pun dari Taurat tidak akan ditiadakan. Saudara sekalian, apa itu Alkitab? Alkitab merupakan fondasi iman percaya kita. Standar kebenaran serta standar moral bagi para pengikut Yesus. Jadi kalau saudara benar-benar percaya Yesus, saudara harus mengakui Alkitab sebagai firman Tuhan yang tertulis, yang hidup, yang kuat, dan tetap relevan di segala zaman. Yang percaya Alkitab adalah firman Tuhan, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, saudara sekalian, apa bukti Alkitab tetap relevan? Benarkah Alkitab itu yang ditulis sudah ribuan tahun dari sekarang sudah jadul ataukah masih relevan? Nah, hari ini saya mengajak saudara belajar. Ada beberapa bukti-bukti yang saya mau ungkapkan bahwa Alkitab tetap relevan. Saya harap saudara bisa mencatat. Yang pertama adalah Alkitab terbukti kebenarannya. The Bible is proven for its truth. Alkitab terbukti kebenarannya. Mazmur 33 ayat 4. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab firman Tuhan itu apa? Benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Alkitab terjemahan bahasa sehari-hari. Semua perkataan Tuhan apa? Dapat dipercaya. Ia setia dalam segala perbuatannya. God's word is true. Firman Tuhan itu benar. And everything he does is right. Apapun yang dia kerjakan benar. Nah, Alkitab, saudaraku, terbukti kebenarannya. Nah, Alkitab ternyata dapat dibuktikan kebenarannya dari berbagai sisi. Dari apa saja? Dari sejarah. Saudara sekalian, apa yang Alkitab catat, ternyata, saudaraku, bisa dibuktikan dari penemuan-penemuan arkeologi. Jadi apa yang Alkitab tulis bukan dongeng, bukan sesuatu yang cuman hanya khayalan, tetapi benar-benar dapat dibuktikan secara sejarah. Buktinya apa? Alkitab mencatat satu kali, seluruh dunia dipenuhi dengan air bah, tertutup dengan air bah. Apakah benar? Ternyata kalau Anda pelajari, Anda bisa Google, ada banyak bukti. Ternyata saudaraku di puncak-puncak gunung tertentu, ditemukan fosil-fosil ikan-ikan purba di atas gunung. Nah, bagaimana itu ada banyak ikan purba di atas gunung? Berarti membuktikan firman Tuhan bisa dibuktikan secara sejarah. Gunung-gunung itu pernah tertutup dengan air bah pada zaman Nuh. Bahkan Alkitab mencatat tentang pembangunan Menara Babel. Yang tinggi mau mencapai surga, tapi di tengah pembangunan dikacaukan Tuhan karena kesombongan. Dan Anda tahu ditemukan di daerah Irak, ternyata betul ada bukti-bukti arkeologi. Itu dipercaya sebagai pembangunan Menara Babel yang diporak-porandakan oleh Tuhan. Lalu tentang kerajaan Babilonia, kerajaan Israel, semuanya terbukti ada bukti sejarahnya. Alkitab dapat dibuktikan kebenarannya. Dari apa lagi? Dari ilmu pengetahuan.
Saudara, dari sains, Alkitab itu benar. Mana buktinya? Ada banyak bukti, tapi saya beri beberapa saja. Saudara, dulu orang percaya dunia ini datar. Seperti meja, nanti ada ujungnya, dan kalau orang sampai ke ujung akan jatuh. Dunia itu kayak meja, jadi harus ada kaki-kakinya yang menyangga bumi ini. Nah, saudaraku, sampai akhirnya, saudaraku, tahun 1492, abad 15, akhirnya orang mulai percaya dan mengakui bumi ini bulat. Kenapa? Karena Christopher Columbus menemukan bahwa benua Amerika. Dan ternyata bumi ini bulat, bukan bumi itu datar. Lah saudaraku, Columbus menemukan itu saudaraku ternyata abad 15. Dan Anda tahu di Philadelphia, di Penn's Landing ada monumennya Columbus. Apakah benar dia pertama kali mendarat di Amerika, di benua Amerika, di Philadelphia? Tidak tahu. Yang pasti akhirnya orang percaya dunia bulat. Tapi Anda tahu kabar baiknya. Ternyata abad ke-7 sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir, ada seorang nabi bernama Yesaya. Diberi pesan Tuhan untuk menuliskan Yesaya 40 ayat 22. Dia yang bertahta di atas apa? Bulatan bumi. Alkitab tidak salah secara ilmu pengetahuan. Kok nggak ada yang tepuk tangan? Oh, bumi ini ada kakinya. Nanti kalau kakinya patah bisa hancur. Lihat Ayub belum pernah keluar angkasa. Tapi Ayub kitab tertua di perjanjian lama. Dia mencatat Ayub 26 ayat 7. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Ternyata bumi digantung, tidak ada kaki tiang penyangganya. Kenapa? Karena firman Tuhan Allah lah yang menyangga bumi ini. Firman Tuhan Alkitab ternyata bisa dibuktikan dari ilmu pengetahuan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. I don't know sampai hari ini ada yang mempertahankan bumi itu datar. Saudaraku, apalagi Alkitab terbukti kebenarannya dari ilmu kedokteran. Saudara lihat di Alkitab semuanya kalau dibuktikan dari ilmu kedokteran ternyata masuk. Buktinya apa? Ternyata saudara-saudaraku dikatakan di Alkitab, kalau bisa orang jangan menyentuh mayat yang sudah mati. Kalaupun dia menyentuh mayat yang sudah mati, maka orang itu najis sepanjang hari itu. Artinya dia nggak boleh lagi ketemu dengan orang, nggak boleh menyentuh yang lain sampai dia tahir. Nah ternyata sekarang di dunia modern kita tahu orang mati, begitu dia mati maka keluar kuman-kuman penyakit yang berbahaya. Saudara, Alkitab mengatakan kalau mempersembahkan korban bagi Tuhan, isi perut lembu, isi perut kambing, domba, jangan dimakan. Bakar semua punya Tuhan. Kenapa isi perut nggak boleh dimakan? Bahasa Jermannya jerohan. Dan ternyata karena Tuhan tahu jerohan kolesterolnya tinggi. Siapa yang masih suka makan jerohan? Katakan amin. Bertobatlah. Lalu juga Alkitab bisa dibuktikan kebenarannya dari apa? Nubuatan. Oh, apakah nubuatan di Alkitab tepat? Salah satu contohnya nubuatan dari Daniel terhadap mimpi patung Raja Nebukadnezar. Lihat bagaimana dalam Daniel itu, saudaraku, itu Daniel hidup pada zaman yaitu Raja Babilonia, Raja Nebukadnezar. Dia mimpi ada patung kepala emas, badannya kemudian yaitu dari perak, kakinya perunggu, mata kakinya dari besi campur tanah. Dan ternyata, saudaraku, semua yang diramalkan, dinubuatkan oleh Daniel persis terjadi. Ternyata setelah kerajaan Babel akhirnya diruntuhkan dan akhirnya muncul kerajaan Media Persia. Akhirnya diruntuhkan, muncul kerajaan Yunani. Akhirnya diruntuhkan, akhirnya muncul kerajaan Roma. Dan Anda tahu dinubuatkan dalam mimpi itu ada batu yang akan menggelinding dan menghancurkan semua patung itu. Dan batu itu adalah kedatangan Yesus kembali ke dunia ini. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bahkan nubuatan-nubuatan di Alkitab itu tergenapi. Coba lihat contohnya.
Dinubuatkan dalam Wahyu 11 ayat 9. Nanti pada zaman Antikris berkuasa 3,5 tahun di bumi ini. Maka Tuhan kirim 2 orang saksi, Musa dan Elia, datang ke Yerusalem, memberitakan Injil. Tapi akhirnya dibunuh oleh orang-orang Antikris. Coba lihat. Dan orang-orang dari segala bangsa, dan suku, dan bahasa, dan kaum melihat. Kata bersama saya keras, melihat. Mayat mereka, Musa dan Elia 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Saudara, dulu orang mikir gimana caranya seluruh bangsa di saat yang sama bisa lihat apa yang terjadi di Yerusalem Israel. Ternyata nubuatan itu digenapi sekarang dengan ditemukannya TV. Ya kan? Akhirnya semua nubuatan Alkitab digenapi. Bahkan dari segi teologia. Ternyata dari teologia, saudaraku, bumi ini setiap kita bukan evolusi. Bukan karena evolusi dari teori Darwin. Tapi semua kita diciptakan oleh Tuhan. Makanya ada kitab Kejadian. Kejadian kita dahsyat dan ajaib. Karena Tuhan yang menciptakan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Alkitab tetap relevan karena yang pertama, Alkitab terbukti kebenarannya. Yang kedua, Alkitab sumber jawaban. The Bible is the source of answer. Saudara lihat Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna. Menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh. Memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Saat kita tidak ngerti apa yang kita harus putuskan, apa yang kita harus perbuat. Alkitab bisa memberikan hikmat. Kenapa? Karena Alkitab sumber jawaban. Nah, Alkitab menjawab setiap pertanyaan, setiap persoalan manusia sampai hari ini. Buktinya apa? Alkitab sumber jawaban bagi apa? Awal dan akhir kehidupan ini. Saudara, nggak ada buku lain selain Alkitab yang menceritakan asal muasal dunia ini, kehidupan sampai nanti apa yang bakal terjadi. Bahkan juga Alkitab sumber jawaban bagi jalan keselamatan. Ada banyak orang mencari keselamatan. Tapi Alkitab memberi jawaban. Hanya Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Yang percaya pada Dia pasti diselamatkan. Kurang meriah dong, amin. Bahkan juga Alkitab jawaban bagi segala persoalan manusia. Saudara punya masalah apa aja? Alkitab jawabannya. Stres, Alkitab jawabannya. Anda ketakutan, ada jawaban Alkitab. Anda sakit, ada jawabannya. Bahkan Anda mau dapat jodoh, ada jawabannya. Alkitab adalah sumber jawaban. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Bahkan Alkitab menjawab tentang surga dan tentang neraka. Jadi saudaraku, apapun pertanyaan yang kau tanyakan, Alkitab itu jawabannya. Nah, kita bersyukur melalui program YouTube channel Bethany Miracle Center. Baik itu saudaraku melalui program Mesbah Mujizat. Ternyata jadi berkat bagi banyak orang. Kami terima komen dari berbagai negara dan kota. Ada yang dari Sarawak, Malaysia, diberkati. Ada yang dari ini dan sebagainya. Dan rata-rata mereka berkata, terima kasih Pastor Lukas. Firman yang disampaikan hari ini bisa persis dengan keadaan saya. Tajam sekali. Saya yakin bukan saya. Saya nggak tahu mereka nontonnya live atau siaran ulangnya. Tapi lihat, walaupun live maupun di siaran ulang, tetap firman Tuhan bisa menjawab kebutuhan kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bahkan sampai ada yang berkata dalam komen, Pastor, saya pingin menikah. Umur saya sudah 58 tahun, Pastor. Kapan saya bisa menikah? Jawaban Alkitab, semua akan indah tepat pada waktu Tuhan. Bahkan ada yang tanya sama pendeta, di surga rokok ada atau tidak? Pendeta senyum berkata, rokok di surga ada. Wih, jemaat perokok ini senang. Wah, yang benar pendeta, di surga dan rokok ada. Tapi, loh, kenapa tapi pendeta? Di surga tidak ada api. Lah kalau saya mau merokok bagaimana? Keluar dari surga ke neraka. Saudara sekalian, Alkitab itu adalah sumber jawaban. Yang ketiga, bukti Alkitab tetap relevan. Alkitab mengubah hidup manusia. The Bible changed the life of man. Saudara lihat dalam 2 Timotius 3
ayat 15 sampai 16. Mari kita baca sama-sama 2 ayat luar biasa ini. Semua baca 2, 3. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Alkitab yang dapat memberi hikmat kepadamu, yang menuntun engkau kepada apa? Keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab tetap relevan. Kenapa? Sebab Alkitab bisa mengubah hidup orang. Alkitab ternyata mempengaruhi kehidupan banyak orang. Kalau Anda tidak percaya, mari kita buktikan. Pengaruh Alkitab dalam kehidupan manusia. Alkitab memberi pengaruh dalam bidang literatur. Lihat, Alkitab ini saudaraku telah memberi inspirasi dari berapa banyak buku-buku yang ditulis. Berapa banyak buku, ada mungkin ratusan ribu judul atau bahkan jutaan buku yang sumbernya dari Alkitab. Jadi Alkitab memberi pengaruh kepada manusia dalam bidang literatur. Berikutnya memberi juga pengaruh dalam bidang seni. Lihat berapa banyak lagu-lagu yang dinyanyikan dan semua sumbernya dari Alkitab. Bahkan berapa banyak film-film, tari-tarian, dan juga suatu puisi-puisi yang semuanya adalah terinspirasi dari Alkitab. Bahkan Alkitab memberi pengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Saudara, ingat bagaimana perbudakan kelompok kulit hitam bisa lepas bebas merdeka. Kenapa? Karena ada Abraham Lincoln dan semua orang-orang yang menginginkan untuk terjadi lepasnya budak. Dan Anda tahu semua itu terinspirasi dari apa? Dari Alkitab yang ternyata memberikan pengajaran tentang persamaan hak, tidak ada perbedaan. Bahkan Anda tahu diskriminasi di Amerika dihapuskan antara orang putih dan orang hitam dan kulit yang lain. Kenapa? Karena ada seorang Martin Luther King Jr. yang menjadi bapak reformasi untuk persamaan hak. Dan Anda tahu dulu zaman itu di Amerika, saudaraku, kalau Anda kulit lain, bukan white people, Anda mau naik bus saja, nggak boleh Anda duduk di depan. Anda harus di belakang, tempat kamar mandi aja, toilet umum, nggak boleh campur dengan yang lain. Tapi sejak Martin Luther, Anda tahu dia mencanangkan kebersamaan hak, akhirnya terjadi kesamaan hak di Amerika. Siapakah Martin Luther King Jr.? Dia adalah seorang pendeta yang menyampaikan firman Tuhan, dan Alkitab memberi dia inspirasi untuk adanya persamaan hak. Lihat, Alkitab memberi pengaruh, bahkan pengaruh dalam kehidupan pribadi. Berapa banyak orang setelah dengar firman, baca Alkitab, hidup mereka dikuatkan, disegarkan, mendapat jawaban, mendapatkan pengharapan, bahkan bertobat, berubah hidupnya. Kita sering mendengar kesaksian setelah orang membaca Alkitab, setelah orang mendengar khotbah dari Alkitab, hidupnya berubah, hidupnya bertobat. Dulu pendendam, sekarang jadi pengampun. Dulu orang yang hidupnya mengejar dunia, sekarang cinta Tuhan. Dulu orang yang sangat sombong, sekarang rendah hati. Jarang dan tidak pernah kita dengar orang berkata, puji Tuhan, saya berubah hidup saya setelah saya membaca majalah Bubu. Enggak pernah ada kita dengar, oh puji Tuhan saya berubah setelah saya membaca majalah Trubus. Enggak ada saya tahu. Tapi Alkitab mengubah hidup banyak orang. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang keempat, yang terakhir, bukti Alkitab tetap relevan. Alkitab bertahan di segala zaman. The Bible stands strong through time. Saudara, Yesus sendiri yang menegaskan dalam Matius 24 ayat ke-5. Sebagai yang terakhir, yuk baca sama-sama 2, 3. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku apa? Tidak akan berlalu. Dan perkataan Tuhan yang tercatat adalah Alkitab. Langit dan bumi bisa berlalu, semua bisa berubah, bisa lenyap. Tapi Alkitab, perkataan Tuhan, tidak akan berlalu. Earth and sky will be destroyed, but the words I have said
will never be destroyed. Apa yang aku ucapkan tidak akan dapat dihancurkan. Saudara, kalau Anda lihat sejarah, Alkitab berkali-kali mau dimusnahkan, mau dilenyapkan, kekristenan mau dihabisi, tetapi ternyata bisa bertahan sampai hari ini. Minimal tercatat di sejarah, ada 10 kaisar Roma yang begitu benci dengan Alkitab dan kekristenan. Dan mereka berusaha untuk menghancurkan Alkitab, memusnahkan orang Kristen. Bahkan kalau Anda ke Roma, Italia, masih ada peninggalan sejarah Kolosseum, yaitu tempat stadium di mana di situ orang berkumpul banyak dan di situ orang-orang Kristen ditangkapi dan diadu dengan binatang buas, dengan singa dan sebagainya. Dan jelas orang Kristen banyak yang mati. Dan di situ dibuat sebuah monumen. Seorang kaisar Roma berkata, ini adalah monumen bagaimana orang Kristen dan Alkitab akan musnah. Tapi yang terjadi, Anda tahu, kaisar yang ngomong itu sudah mati. Tapi kita tetap jadi orang Kristen dan Alkitab tetap ada sampai hari ini. Amin, saudaraku. Bahkan seorang Nietzsche di Jerman menulis di sebuah tembok besar, God is dead. Tuhan itu mati. Di pojok kanan dia beri nama, tanda tangannya, Nietzsche. Apa yang terjadi? Ternyata satu kali Nietzsche mati. Dan di belakang tembok ada tulisan, Nietzsche is dead, yang tanda tangan God. Saudara, di China orang berusaha, dihancurkan Alkitab. Tapi yang menarik orang-orang di China, orang-orang Kristen underground, mereka hafal Alkitab. Saudara di rumah rata-rata punya 2 Alkitab bahkan lebih. Tapi gak pernah dibaca. Bertobatlah. Makanya nyimpen uang yang paling aman, bukan di brankas, dalam Alkitab. Karena Alkitab jarang dibuka. Saudaraku, mari kita belajar. Alkitab berkali-kali mau dimusnahkan tetapi tetap bertahan sampai hari ini. Dan Anda tahu gini ya, bahkan sampai begitu banyak kelompok-kelompok yang mau membuktikan. Kamu jangan percaya Alkitab lagi. Alkitab itu sekarang sudah dipalsukan. Semua itu palsu, jangan percaya lagi. Nah, mereka pakai dasar begini. Sudah tahu ya, Alkitab itu kan nggak difotokopi zaman itu. Tapi karena belum ada mesin cetak, jadi disalin. Dari satu tulisan, kemudian dari satu penulis disalin lagi. Nah, saudara, ternyata Alkitab itu bahasa aslinya Perjanjian Lama bahasa Ibrani. Sebagian ada bahasa Aramik. Tapi bahasa Perjanjian Baru adalah bahasa Yunani. Saudaraku, nah Anda tahu apa terjadi, saudaraku? Ternyata akhirnya orang rindu baca Alkitab sendiri dalam bahasa yang lebih dimengerti. Kalau bahasa Yunani, bahasa Ibrani, puyeng. Lihat angkanya aja, hurufnya aja dong pusing. Lalu atas seorang raja Inggris diterjemahkan pertama kali. Dan raja ini bernama Raja James atau King James. Dan akhirnya King James menyuruh para hamba-hamba Tuhan waktu itu menerjemahkan dari bahasa asli Alkitab, salinan Alkitab diterjemahkan dalam salinan bahasa Inggris. Makanya Alkitab bahasa Inggris yang tertua adalah King James Version. Sekarang sudah lebih banyak lagi untuk bahasa lebih mudah. Tapi Anda tahu, saudaraku, mereka membantah. Lihat, semua itu penerjemahan Alkitab, penyalinan Alkitab, sumbernya dari sebuah teks tua yang bernama Masoretic Text. Dan Masoretic Text ini adalah salinan Perjanjian Lama. Dan saudaraku, ternyata itu semua dan Perjanjian Baru itu ditulis disalin tahun 900 Masehi. Anda tahu ya, Masehi itu persis hitungannya kelahiran Yesus. Jadi kalau sudah Masehi setelah Yesus lahir. Kalau before Christ atau sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir. Jadi mereka berkata, lihat, kan peristiwa Yesus tahun 33. Sementara Perjanjian Lama ribuan tahun sebelumnya. Jadi ini Masoretic Text sudah enggak asli. Sudah dipalsukan, kata-katanya ditambah-tambahin, dikurang-kurangi. Jangan percaya lagi. Saudara, Alkitab berusaha diserang, mau dihabisi.
Tapi percayalah, Tuhan sang pembela firman-Nya. Kita nggak perlu sibuk jadi pembela Tuhan. Tuhanlah yang justru membela kita. Siapa mau dibela Tuhan? Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tepatnya tahun 1947. Di Gua Qumran di Israel. Di dekat Laut Mati. Ada seorang gembala suku Baduin. Lagi mengembalakan domba, dia lempar batu ke gua. Bunyinya prak. Loh, kok kayak ada yang pecah? Singkatnya mereka masuk. Ternyata mereka temukan banyak guci-guci tanah liat. Isinya gulungan-gulungan tulisan dari kulit binatang. Mereka nggak ngerti bahasanya apa, tua sekali. Lalu mereka bawa satu, dijual ke pasar loak yang ada di Israel, di Yerusalem. Laku cuma $1 Amerika. Ternyata pada waktu seorang saudaraku, ahli arkeologi lewat, kaget, loh ini tulisan asli. Dan Anda tahu saudaraku, mereka akhirnya explore ke Qumran dan akhirnya ditemukan Dead Sea Scroll tahun 1947. Dan ternyata Anda tahu semua ini diteliti adalah salinan Alkitab dari abad pertama, abad kedua sebelum Masehi. Jadi Dead Scroll yang ditemukan itu, saudaraku, 1000 tahun lebih tua daripada yaitu Masoretic Text tadi yang disalin tahun 900 Masehi. Dan sampai hari ini kalau Anda ke Israel, saudaraku, itu terutama ada kitab Nabi Yesaya yang asli yang ditemukan saudaraku dari dari Dead Sea Scroll ini yang ditaruh di museum sampai dikasih kaca anti peluru, anti bom. Kenapa? Supaya nggak bisa dimusnahkan. Bahkan itu anginnya, semua udaranya, sistem filternya sangat profesional supaya nggak sampai rusak. Dan Anda tahu yang menarik, ternyata Dead Sea Scroll itu lebih tua 1000-2000 tahun sebelum Masoretic Text. Dibandingkan semua, apakah ada yang berbeda dalam penyalinan Alkitab? Kabar baiknya sama persis. Kok kurang meriah? Tepuk tangan lebih meriah lagi. Amin. Tidak ada tambahan, tidak ada penyimpangan, tidak ada pemalsuan, persis sama. Jadi Alkitab itu ya dan amin. Bahkan yang menarik, salinan Septuaginta, perjanjian lama yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Ditulis tahun 200 sebelum Masehi. Ternyata waktu diteliti dibandingkan dengan Masoretic Text tadi, yang disalin tahun 900. Sama persis. Tidak ada perbedaannya. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Alkitab. Ya dan amin. Bukti Alkitab tetap bertahan. Alkitab adalah buku yang paling banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Tidak ada buku lain yang diterjemahkan sebanyak Alkitab. Kisah Romeo and Michelet saja. Nggak ada diterjemahkan bahasa Jawa. Tapi Alkitab. Ini catatan ya. Tahun 2012 saja. Jadi Anda bayangkan sudah berapa tahun yang lalu kan? Berapa puluh tahun yang lalu. Tahun 2012 saja Alkitab sudah diterjemahkan ke dalam 2798 bahasa. Kok enggak ada yang suka cita? Wow. Bahkan Alkitab menjadi buku dan aplikasi bestseller sampai hari ini. Kurang meriah dong. Katakan yes. Saudara, Alkitab tetap hari ini tidak bisa dimusnahkan. Bahkan sekarang udah zaman banyak pakai aplikasi baca Alkitabnya. Bukan lagi paper, tapi sudah paperless. Salah satu aplikasi Alkitab bahasa Inggris yang favorit bernama YouVersion. YouVersion. Ini catatan tahun 2017 saja. Akhir 2017, aplikasi Alkitab YouVersion sudah didownload lebih dari 300 juta kali. Wow. Saya harap kalau saudara sempat ke Washington DC, saudara pergi ke Museum of the Bible. Di sana akan lebih jelas bahwa Alkitab tetap relevan. Alkitab
firman Tuhan yang kita bisa percayai. Kesimpulannya, Alkitab adalah sumber iman percaya kita. Karena Alkitab tetap relevan dan benar-benar firman Allah. Bukti Alkitab tetap relevan. Yang pertama, Alkitab terbukti kebenarannya. Dari berbagai segi, ternyata baik sejarah, baik ilmu pengetahuan, kedokteran, teologia, semua dapat dijelaskan kebenarannya. Yang kedua, Alkitab sumber jawaban. Apapun yang engkau butuhkan, Alkitab adalah jawabannya. Yang ketiga, Alkitab mengubah hidup manusia. Izinkan Alkitab yang adalah huruf tertulis atau logos diurapi Roh Kudus sampai akan menjadi sebuah rema yang hidup. Rema firman yang kuat berbicara buat saudara setiap hari. Ingat, Alkitab itu hidup, kuat, dan tajam. Dan yang keempat, Alkitab bertahan di segala zaman. Siapa percaya? Alkitab tetap relevan. Alkitab adalah ya dan amin. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari berdiri bersama-sama.